Mandau menebas barisan musuh, membuat mereka kocar-kacir. Suara besi bertabrakan terdengar nyaring, dan tanah berguncang oleh teriakan perang. Namun Tawang merasakan dadanya semakin berat, karena setiap tebasan Mandau menuntut kekuatan jiwanya. Pertempuran pertama dimenangkan Dayak, tetapi Tawang jatuh pingsan. Ia terbangun di pelukan Bungkang yang berkata, "Mandau menerima niatmu, tapi ia juga meminum tenaga hidupmu. Jangan biarkan dirimu terkuras habis." Sejak pertempuran itu, Tawang sering merasa tubuhnya lemah. Kadang ia mendengar bisikan aneh dari bilah Mandau saat malam hari. Bisikan itu menggoda, menawarkan kekuatan tak terbatas jika ia mau melepaskan kendali pada roh dalam Mandau. Tawang ketakutan. Ia teringat pada kutukan yang pernah diperingatkan Bungkang, bahwa Mandau bisa haus korban dan menguasai jiwa pemiliknya. Ia pun mencari nasihat pada para tetua, berharap ada jalan untuk menahan godaan itu. Para tetua berkata, Mandau memang memiliki jiwa. Ia bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa berubah menjadi bencana. Kau harus selalu menjaga niat sucimu, atau ia akan menelanmu. Malam itu, Tawang berdoa lama sekali. Ia bersumpah tidak akan membiarkan hatinya dikuasai amarah atau dendam, meski musuh terus datang menyerbu. Pasukan bayaran tidak menyerah. Mereka mendatangkan seorang panglima asing bernama Sorak, yang dikenal licik dan memiliki ilmu hitam dari negeri jauh. Sorak mendirikan tenda di tepi sungai, lalu mengadakan ritual kegelapan untuk melemahkan orang Dayak. Malam itu, kabut hitam menyelimuti kampung. Anak-anak menangis, tanaman layu, dan air sungai menjadi keruh beracun. Orang-orang mulai sakit, tubuh mereka panas seperti terbakar dari dalam. Semua yakin ini ulah sihir Sorak. Tawang tahu ini bukan sekadar perang fisik, ia harus melawan sihir itu dengan kekuatan roh leluhur. Maka ia kembali ke Gua Keramat, memohon pada Mandau Terbang agar membantunya menghadapi kegelapan ini. Mandau bergetar pelan, lalu melayang keluar dari sarungnya. Cahaya putih muncul, memecah kabut hitam. Tawang merasa sedikit lega, meski ia tahu pertarungan besar belum dimulai. Pagi berikutnya, perang besar meletus. Pasukan Sorak menyerbu dengan senjata lengkap, sementara orang Dayak bertahan dengan tombak, sumpit, dan keberanian. Di tengah hiruk-pikuk, Tawang berdiri dengan Mandau Terbang berputar di atas kepalanya. Mandau melayang tinggi, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata musuh. Ia menebas barisan depan, mematahkan senjata mereka, membuat kuda-kuda panik berlari. Orang Dayak bersorak, semangat mereka kembali menyala. Namun Sorak maju ke depan, membawa tongkat hitam penuh ukiran tengkorak. Ia mengucapkan mantra, dan dari tanah muncul bayangan hitam besar menyerupai raksasa. Bayangan itu menyerang Mandau Terbang, menahan cahaya leluhur dengan kegelapan. Pertempuran roh pun pecah. Langit mendung, petir menyambar, dan bumi bergetar. Tawang menutup mata, menyatukan jiwanya dengan roh penjaga Mandau. Ia tahu, hanya dengan niat yang murni, cahaya bisa mengalahkan kegelapan. Beberapa tahun setelah Mandau Bintang disimpan dalam Gua Keramat, Bungkang kembali bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan dari arah gunung yang dikelilingi kabut putih. Suara itu berkata lirih, "Penjaga harus tetap waspada sebab kegelapan belum sirna." Ia terbangun dengan napas terengah, merasakan firasat buruk. Gunung yang disebut dalam mimpi itu diyakini sebagai tempat pertemuan roh-roh leluhur dan arwah gentayangan. Para tetua segera berkumpul, membenarkan bahwa pesan itu adalah tanda akan datangnya ujian baru. Bungkang merasa khawatir. Ia tahu, jika ada kegelapan lain yang bangkit, Mandau Terbang akan kembali dibutuhkan. Namun, ia juga paham setiap kali Mandau dipanggil,
ada risiko kekuatan gaib yang semakin dalam mengikat dirinya. Kabar mulai datang dari perkampungan jauh di utara. Para pendatang yang melintasi hutan bercerita tentang suara-suara gaib di malam hari, dan beberapa orang hilang tanpa jejak. Bahkan, hewan buruan pun menjauh, membuat perut para pemburu selalu kosong. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bungkang, ia teringat dengan mimpi yang pernah ia alami. Bayangan kegelapan ternyata mulai menunjukkan wujudnya. Beberapa dukun kampung menyebutkan bahwa roh yang muncul kali ini bukanlah langgur, melainkan roh tua yang jauh lebih kuat. Mereka menyebutnya siluman tumbang karu. Roh pemakan jiwa yang pernah dikurung oleh para leluhur ratusan tahun lalu. Kini ia bebas karena manusia mulai melanggar batas hutan keramat. Bungkang bersama beberapa pemuda dan tetua berangkat menuju hutan larangan di utara. Mereka membawa sesajen, doa, dan juga keris pusaka sebagai bekal perlindungan. Jalan yang mereka lalui penuh dengan kabut, suara-suara aneh, serta bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak darah yang mengering di bebatuan. Semakin jauh masuk, suasana hutan terasa semakin sunyi, seolah seluruh kehidupan bersembunyi dari sesuatu yang besar. Bungkang merasakan tekanan yang luar biasa. Ia sadar, semakin dalam ia masuk, semakin dekat ia dengan sumber kegelapan. Mandau terbang kembali bergetar di gua keramat, seolah merespon perjalanan tuannya dari kejauhan. Ketika mereka mencapai hulu sungai di tengah hutan larangan, tiba-tiba tanah bergetar dan kabut berubah menjadi hitam. Dari dalam pusaran itu muncul sosok tinggi besar, bermata merah, dengan suara menggelegar. Dialah siluman tumbang karu, roh pemakan jiwa yang ditakuti. Orang-orang yang ikut serta mulai gemetar. Doa-doa yang mereka lantunkan tidak cukup kuat menahan kekuatan gelap itu. Bungkang tahu, tanpa Mandau Bintang, mereka akan habis ditelan kegelapan. Di saat genting itu, cahaya dari arah kampung tiba-tiba membelah langit. Mandau terbang keluar dari gua keramat, melayang sendiri menuju tempat Bungkang berdiri. Pusaka itu berkilauan, seolah dipanggil oleh takdir untuk bertarung sekali lagi. Bungkang menyambut Mandau terbang yang melayang ke tangannya. Begitu digenggam, tubuhnya terasa ringan, tetapi jiwanya ditarik ke dalam pusaran gaib. Ia berhadapan langsung dengan siluman tumbang karu di alam roh, tempat di mana suara manusia tak terdengar dan hanya nyala energi yang berbicara. Siluman itu tertawa nyaring. Kau hanyalah manusia kecil, bagaimana bisa melawanku? Namun Bungkang menguatkan hati. Ia mengangkat Mandau Bintang dan bilah itu memancarkan cahaya bintang berwarna biru keperakan. Pertarungan jiwa pun pecah. Setiap ayunan Mandau menghasilkan kilatan cahaya yang membelah kegelapan. Sementara siluman tumbang karu mengerahkan kabut hitam untuk menelan cahaya itu. Hutan bergetar, sungai mendidih, dan udara dipenuhi teriakan roh yang berperang. Pertarungan jiwa berlangsung sengit. Bungkang terus mengayunkan Mandau terbang, namun siluman tumbang karu semakin buas. Dari tubuhnya memancar ribuan bayangan hitam yang mencoba membelenggu Bungkang. Satu demi satu belitan kabut itu merobek tubuh gaibnya, membuat ia hampir tumbang. Namun di balik penderitaan itu, Bungkang melihat kilatan cahaya kecil di dalam tubuh siluman. Ia sadar roh itu memiliki titik lemah, sisa segel leluhur yang masih tertanam. Dengan sekuat tenaga, ia mengarahkan Mandau Bintang tepat ke pusat cahaya itu. Tusukan bilah bercahaya biru memecah belenggu kegelapan. Siluman tumbang karu menjerit keras. Dan untuk pertama kalinya tubuh raksasa hitam itu terhuyung, seolah menerima luka yang tak bisa dipulihkan. Bungkang hampir kehilangan tenaga,
Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara-suara halus dari kejauhan. Suara itu adalah doa para tetua kampung yang sedang memohon perlindungan kepada leluhur. Doa mereka menjelma menjadi cahaya kecil yang menetes seperti embun, menyelimuti tubuh Bungkang. Mandau terbang semakin bercahaya, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Kilatannya seperti bintang yang pecah di langit malam. Siluman Tumbang Karu meronta, berusaha menutup diri dengan kabut hitam. Namun cahaya leluhur terlalu kuat. Dalam satu ayunan terakhir, Bungkang menebas kabut gelap yang mengelilingi siluman itu. Suara ledakan gaib mengguncang hutan larangan, membuat pohon-pohon bergetar seperti diterpa badai besar. Siluman Tumbang Karu menjerit panjang sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi pecahan kabut yang terurai ke angin malam. Hutan yang tadinya gelap gulita kembali terang, dan sungai yang sempat menghitam perlahan jernih. Bungkang jatuh tersungkur, nyaris tak berdaya. Namun Mandau terbang melayang sendiri, menancap ke tanah, lalu berhenti bergetar. Seolah pusaka itu puas telah menjalankan tugas terakhirnya. Orang-orang yang menyaksikan dari dunia nyata melihat kabut hitam menghilang, digantikan oleh cahaya bintang yang menembus pepohonan. Mereka tahu kemenangan telah dicapai, meski dengan pengorbanan yang begitu besar. Saat sadar kembali, Bungkang merasa tubuhnya lemah. Jiwanya separuh tertinggal di alam gaib. Para tetua berkata bahwa ia kini bukan sepenuhnya manusia, melainkan telah menjadi penjaga batas, penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Mandau terbang tak lagi bisa digunakan sembarangan. Pusaka itu dimasukkan kembali ke gua keramat, dijaga oleh doa dan upacara besar. Semua orang menyadari, senjata itu bukan hanya pusaka, tetapi juga beban besar yang hanya bisa ditanggung oleh jiwa terpilih. Bungkang menerima nasibnya dengan ikhlas. Ia tahu bahwa sepanjang hidupnya, ia akan selalu menjadi penjaga kampung, meski tak lagi sepenuhnya sama dengan manusia lain. Tahun demi tahun berlalu. Nama Bungkang dan Mandau terbang dikenang sebagai legenda. Orang-orang menceritakan kisahnya kepada anak-anak tentang keberanian, pengorbanan, dan keseimbangan antara manusia dan roh. Mandau terbang kini dianggap sebagai lambang kekuatan dan kewaspadaan. Tak seorang pun berani mendekati gua keramat tanpa izin para tetua. Setiap upacara adat, doa untuk Bungkang selalu dipanjatkan agar roh penjaga itu tetap melindungi kampung. Demikianlah asal-usul legenda Mandau terbang. Sebuah pusaka yang bukan hanya senjata, tetapi juga jembatan antara cahaya dan kegelapan, antara manusia dan alam gaib. Hingga kini, kisah itu tetap hidup di tengah masyarakat Dayak,